Assalamualaikum guys, tahu nggak ilmu psikologi, komunikasi, dan hipnoterapi itu semua membuktikan kebenaran Al-Quran secara ilmiah loh. Penasaran kenapa Allah menyuruh kita mengingatnya saat bangun tidur, mau tidur, dan juga Allah memerintahkan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dan juga Allah memerintahkan kita selalu berpikir positif dan repetisi doa-doa positif dalam sholat. Itu semua bisa dijelaskan secara ilmiah dari sisi ilmu psikologi, komunikasi, dan hipnoterapi. Yuk simak penjelasan ilmiahnya. Nah ini guys, Allah sudah memberikan kita perangkat yang luar biasa, yaitu pikiran manusia. Conscious mind itu pikiran sadar, subconscious mind itu pikiran bawah sadar. Dan conscious mind ini sering dianalogikan dengan sifat kritis, analitis, logis, dan otak kiri. Kontribusinya sebenarnya kecil, hanya 20% ya, 10-12 sampai 20%. Kalau subconscious mind, pikiran bawah sadar ini seperti bank data dari manusia yang berisi berbagai pengalaman, pengetahuan, keyakinan dasar, dan dia mirip seperti penyimpanan di komputer yang kosong untuk pertama kalinya dan bisa diisi dengan berbagai program software dari luar baik positif maupun negatif. Nah, contohnya seperti gunung es ini tadi ya, yang bagian pikiran sadar itu terlihat kecil, sementara pikiran bawah sadar yang menyimpan kekuatan besar itu tidak terlihat ada di bawah air laut. Nah, seperti inilah kira-kira ilustrasinya pikiran manusia atau cara kerja otak manusia. Nah, pemodelan psikologi, pikiran kritis tadi sekitar 12%, dan pikiran belief system atau self-image memory yang ada di subconscious mind itu besarnya 88%. Nah, kekuatan terbesar justru ada di 88% ini. Kalau yang 12% ini yang sifatnya kritis, logika, dan rasional. Nah, hipnoterapi itu sebenarnya bekerja di 88% ini. Apa sih hipnoterapi? Segala sesuatu yang terkait dengan kekuatan sugesti yang dapat menghasilkan efek terapeutik atau penyembuhan. Pada umumnya, berbagai teknik terapeutik diadopsi dari pengetahuan psikologi. Di dunia hipnoterapi ada dua, yaitu paradigma psikologi klasik dan juga psikologi positif psikologi. Sebenarnya hipnoterapi ini adalah ilmu komunikasi tingkat tinggi ya, komunikasi tingkat tinggi yang dapat mensugesti pikiran bawah sadar. Jadi sangat berhubungan sekali psikologi, komunikasi, dan hipnoterapi. Nah, kondisi trance atau kondisi pikiran bawah sadar itu di mana sih? Yaitu di sini. Kondisi trance ini sebuah kondisi biopsikis alamiah yang terjadi beberapa kali setiap harinya ketika seorang mengalami pemikiran yang selektif atau terpusat, penerobosan filter pikiran kritis. Bisa saat kita menonton TV, baca novel, atau sangat fokus, merenung, melamun, pekat emosional, itu kondisi trans yang informal. Kalau kondisi trans yang formal itu bisa dengan meditasi, berdoa, hipnosis, sholat, itu pun bisa. Indikatornya apa? Indikatornya itu terfokus, nyaman, gerakan tubuh minim, kelopak mata berkedut, layu, fitur wajah mengendur, lambat, tidak bisa menjawab, perubahan warna, dan denyut nadi melambat. Jadi berdasar statistik kita keluar masuk trans setidaknya 20 kali setiap hari. Nah, saat kondisi trans inilah hipnoterapi masuk dengan sugesti-sugesti yang positif. All hypnosis is self-hypnosis. Jadi semua hipnosis itu sebenarnya self-hypnosis ya. Jadi diri sendirilah yang menentukan keberhasilan hipnotis itu, bukan fasilitator. Fasilitator hanya membantu. Dan hipnotis itu di Islam halal ya kalau untuk pengobatan dan tujuannya baik. Kalau yang sampai orang jadi kehilangan kontrol atau menimbulkan efek-efek yang negatif itu bukan hipnotis, yaitu sihir. Sudah minta bantuan jin itu sihir dan itu haram, itu bukan hipnosis. Kalau hipnosis sendiri itu secara psikologi, komunikasi itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, biasanya orang yang lebih tenang dan lebih bisa berkonsentrasi ke internal mudah memasuki trance state. Nah, ini masuknya sugesti atau saran-saran yang menjadi nilai baru itu masuknya di trance ini. Jadi dari perilaku awal dihipnotis, kemudian masuk trance state, nah akan berubah menjadi perilaku baru yang diharapkan.
Nah, ini mekanisme perilaku ya. Jadi manusia itu kesadaran tadi 12%, pikiran bawah sadar tadi 88%, ini menyimpan memori jangka panjang, menyimpan emosi dan kebiasaan, melindungi diri dari ancaman bahaya, memproses 100 juta bits info per detik. Itu kalau yang subconscious mind. Nah, ini yang 12% di otak kiri, 88% di otak kanan, belief system. Nah, jadi hati-hati dengan self-talk. Self-talk itu ucapan kepada diri sendiri maupun pemikiran, karena potensi untuk menjadi apa kita ke depannya itu dari self-talk, itu dari pemikiran-pemikiran kita. Karena juga itu akan menjadi nilai-nilai permanen bagi subconscious mind, atau pikiran bawah sadar kita. Ini contohnya, ilustrasinya ya, kucing, tapi dia merasa dirinya seperti singa. Jadi dia jadi kucing yang pemberani nanti. Nah, bagaimana kalau subconscious mind itu banyak hal yang tidak berguna atau banyak hal yang negatif, bisa dihapus atau bisa dihilangkan? Tidak bisa. Dengan hipnoterapi kita bisa melakukan proses pemaknaan ulang atau reframing, atau seluruh program negatif yang telah ada dan berpotensi mengganggu itu bisa di reframing atau dimaknai ulang. Nah, ini tadi kalau kondisi trans tadi itu adanya di alfa dan theta, gelombang otak yang sangat mudah menerima sugesti. Alfa dan theta-nya di mana? Seringnya sih saat kita mau tidur dan bangun tidur, dan saat kita terfokus, saat kita sholat. Nah itu, jadi hati-hatilah ketika sholat, usahakan khusyuk, fokus memikirkan Allah, memikirkan yang positif-positif. Nah, gelombang otak manusia, nah ini ada gelombang beta, alfa, theta, delta. Kalau beta ini terjaga, sadar, didominasi oleh logika seperti yang tadi ya, yang 12%. Nah, kalau alfa dan theta ini, alfa ini posisi kusuk, rileks, meditatif, nyaman, ikhlas. Nah, frekuensi ini kerja otak mampu menyebabkan kita merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Theta, kondisi sangat kusuk, keheningan yang mendalam, deep meditation, dan mampu mendengar nurani bawah sadar. Inilah kondisi yang mungkin diraih oleh para ulama biksu ketika mereka melantunkan doa-doa di tengah keheningan malam pada sang ilahi. Nah, ini saat kita sholat tahajud dengan kusuk, kita memasuki kondisi ini sebenarnya, alfa dan theta. Nah, delta ini saat tertidur pulas. Nah, semua itu sebenarnya bisa ya, kita menghipnotis diri kita sendiri, itu bisa dengan kata-kata yang baik, pikiran-pikiran positif. Nah, karena apa? Karena seluruh manusia itu, menurut survei dari Suggestibility Stanford Hypnotic Susceptibility Scale, itu 80% manusia itu bisa dihipnotis. 10% sulit, 10% lagi mudah. Tingkat sugestivitas alamiah. Jadi sangat bisa banget kalau kita mau menghipnotis diri kita sendiri. Nah, terus apa sih hubungannya dengan psikologi komunikasi dalam Al-Quran? Pengaruh komunikasi transendental di dalam Al-Quran terhadap psikologi manusia. Bagaimana Al-Quran membentuk psikologi komunikasi yang sehat. Contoh ayat-ayat psikologi komunikasi yang mengandung hipnoterapi. Nah, contoh ayat-ayatnya sudah saya share ya di channel TikTok saya. Hubungannya apa? Ada tidak yang bisa menyimpulkan hubungan Al-Quran, psikologi komunikasi, dan hipnoterapi? Di mana benang merahnya? Membuktikan apa semua ini? Nah, jadi sebenarnya ilmu tentang psikologi komunikasi hipnoterapi itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran benar-benar kalam Allah, firman dari Sang Pencipta yang maha mengetahui bagaimana otak, pikiran, bawah sadar, dan psikologi manusia bekerja. Allah tahu tuh bagaimana pikiran kita bekerja. Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga memberi petunjuk terbaik untuk hidup dengan tenang, sukses, dan selamat dunia akhirat. Nah, kata-kata hipnoterapi dari Al-Quran, Quranic hipnoterapi itu dahsyat banget. Semua ini menunjukkan bahwa Allah sangat menyayangi kita dan memberikan panduan sesuai dengan cara kerja otak dan hati manusia. Dia ingin kita berpikir positif, percaya diri, bersyukur, dan menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Tidak ada kebetulan dalam Al-Quran, pengulangan ayat itu bukan sekedar gaya bahasa, melainkan metode komunikasi ilahiyah yang sangat ilmiah dan penuh kasih sayang. Semua pengulangan dalam Al-Quran itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ada efek sugesti dan efek hipnoterapi karena Allah tahu persis bagaimana pikiran kita bekerja. Dia ingin kita selalu dalam kondisi tenang, bahagia, dan sukses di dunia akhirat. Nah, semua yang saya bicarakan tadi ilmiah ya, ini ada sumber-sumber jurnalnya. Terima kasih, semoga bisa menerapkan Quranic hipnoterapi.